mungkin menanggapi soal tadi kan baru saja ada kesaksian baru nih dari kasus Vina gitu. Mungkin dari Bang Dwi sendiri sebagai praktisi hukum gitu seperti apa Bang menyikapinya? Tadi? Ya. Tadi nggak ada kesaksian baru itu. Yang si siapa namanya? Si yang ketua geng motor tadi, si Peggy. Peggy gitu. Oh iya, itu mereka itu bukan saksi. Mereka cuma mengira-ngira kejadian yang terjadi pada saat itu. Ketika kita tanya pun, ingat nggak? Nggak ingat juga. Jadi nggak ada yang ingat sebenarnya. Nggak ada yang ingat ini persoalan, ini perkara. Begitu. Cuma karena dicoba diingat-ingatin, jadi mereka mereka-reka. Nah, mereka-reka itu kan nggak bisa dijadikan ukuran untuk sebagai saksi. Jadi memang sampai sekarang belum dapat saksi. Sekarang kita tanya saksi mana yang menunjukkan si Peggy Setiawan sebagai pelakunya, melihat langsung dia mukul atau melempar atau ini. Nah, nggak dapat. Dari beberapa sumber informasi nggak dapat itu. Tapi kan ada saksi yang beredar Bang sekarang kayak Aep dan Mel. Ya. Itu bagaimana Bang? Ya, Tidak bisa dijadikan. Mereka nggak bisa kesaksian mereka lemah sekali. Artinya mereka nggak bisa dijadikan sebagai saksi juga. Karena ini kendalanya adalah daya ingat untuk mengingat-ingat apa yang terjadi, merekam atau menceritakan rekaman dari kepala apa yang terjadi. Daya ingat ini nggak bisa dijadikan jadi ya karena kelemahan ini daya ingat ini, jadi nggak bisa dia dipakai untuk mengingat ini. Jadi dua orang saksi yang sekarang ini akan pernah bisa. Alasannya apa Bang? Faktor daya ingat manusia. Faktor daya ingat manusia. Nah, kalaupun mereka mencoba menyatakan si Peggy pelakunya atau ini pelakunya, memori mereka nggak cukup untuk menceritakan itu. Jadi kesaksian sangat lemah. Makanya boleh dibilang ini bukan ya nggak ada saksi lagi gitu. Walaupun mereka bilang begini nggak bisa dipakai juga saksiannya. Pakai ilmu psikologi kita analisanya gitu. Dia jadi nggak bisa dipakai sebagai saksi. Bang kan ini kemarin ramai juga katanya anak bupati yang sekarang jadi perwira kepolisian banyak isu dia pelaku utamanya. Bagaimana Bang? Itu kan rumor cerita dari mulut ke mulut, nggak bisa dipakai juga sebagai ukuran. Jadi kenapa dibilang sama yang nanya ini perkara kemana-mana? Ya karena kebanyakan rumor dicampur sama fakta, begitu. Faktanya sebenarnya udah nggak dapet, akhirnya rumor yang masukin. Sekian rumor ketemu rumor, jadi orang mereka-reka, mengira-ngira. Jadi kalau bahasa Sundanya babaliut. Bahasa tadi yang dibilang tuh reward gitu kan. Reward sama apa? Ya sudahlah, udah reward sama babaliut. Yang mau diapain lagi? Tapi ada satu pelaku nih yang diduga pelaku yang benar ditahan, si Peggy Setiawan. Kan kasihan, perkaranya ruwet, pelakunya si yang diduga Peggy Setiawan ditahan. Mau diapain dia? Ya kasihan. Kalau menurut saya sih sebagai praktisi kita lepas aja. Dilepas dia lewat mekanisme penangguhan penahanan. Polisi kemudian mendalami ulang materi-materi penyidikan, mereview ulang bukti-bukti kalau ada, saksi-saksi yang lama kalau ada, direview ulang lagi baru ditangkap. Tadi kan kita dapat gambaran si DPO ini gambarnya mukanya Peggy juga nggak ada, yang ada gambar koboi, ya kan gila aja tuh DPO gambar koboi, orangnya nggak kelihatan, tiba-tiba si Peggy Setiawan ditangkap. Nah, jadi ini yang namanya semena-mena dalam penyidikan, dalam penangkapan. Nah, bagaimana solusinya supaya nggak menjadi rumor berkepanjangan, supaya nggak jadi ribut, supaya nggak jadi malah merusak citra kepolisian? Ya sudah, langkahnya dikonfring perkaranya. Perkaranya tuh ya sudah didalamin ulang. Orang yang sudah ditahan dilepas aja, begitu. Sayang waktu dia ditahan kan. Nah, hak asasi dia sebagai manusia kan kena. Sementara tadi banyak Peggy yang lain kan gitu. Jangan-jangan aneh juga Peggy juga. Bang, tanggapannya kan dalam beberapa waktu kemarin CCTV keluar. CCTV pada hari H. Bisa nggak tuh diplototin ada mukanya Peggy di situ? Kan nggak bisa. Roy Suryo bisa nggak bisa juga. Gitu siapa ahli CCTV? Nggak akan pernah bisa. Nih, satu contoh CCTV yang bagus yang menggambarkan suatu kejadian tindak pidana pembunuhan terjadi di Bogor, kota Bogor. Satu wanita remaja dibunuh, kelihatan di CCTV. Pelakunya ketangkap nggak? Ya, belum juga. Nggak juga, kenapa? Menggambarkan figur orang sudah mati. Kalau kita udah kayak di Cina, yang dimana ada CCTV yang bisa merekam gambar orang dengan raut wajah, nah itu baru bisa. Indonesia kan nggak punya. Tapi berarti abang yakin kalau Peggy yang tertangkap sekarang itu bukan pelakunya?
Peggy yang tertangkap sekarang itu bisa jadi dia pelakunya, bisa jadi dia bukan pelakunya. Persoalannya adalah bukan itu. Persoalannya adalah karena kelemahan di teknik penyidikan, kelemahan di pembuktian, kelemahan di saksi, sehingga walaupun dia pun pelakunya atau dia bukan pelakunya, dia harus dilepaskan. Begitu. Karena apa? Sumber legal standing untuk menangkap dia nggak ada. Apalagi DPO fotonya gambar cemen koboi, pakai topi, peng. Tapi kan wibawa seorang negara. Ya salah, bukan salah siapa yang wibawanya memang dipertaruhkan karena ceroboh. Ini yang namanya kecerobohan dalam penanganan perkara. Kenapa ceroboh? Ya perkara 8 tahun lalu ada DPO nggak dicari-cari, pas ada film baru dicari, kan ceroboh. Berarti menjadi pukulan telak buat polisi dong, karena ada yang film ini. Memang pukulan telak buat teman-teman di kepolisian. Makanya daripada ini menjadi peradilan sesat di kemudian hari, malah memperburuk citra polisi, lebih baik dia apakan? Di perkaranya, dikaji ulang perkaranya, yang sudah ditangkap dilepaskan dulu, carilah si pelaku sebenarnya. Kalau ada bukti-bukti, kalau ada saksi-saksi yang mendukung pada waktunya. Kalau nggak ada, ya biarin aja perkara ini berjalan seadanya. Bang, ini kan yang terbaru nih soal pengakuan narapidana yang bersama 8 tersangka lainnya gitu, mengaku bahwa ke-8-nya ini memang dibilang katanya dia tidak melakukan itu gitu. Jadi ada unsur keterpaksaan gitu. Iya. Itu seperti apa Bang? Biasa itu dalam berperkara kan ada orang dipaksa, ada orang terpaksa, ada orang rela hati kan begitu kan. Nah dalam penyidikan juga begitu. Ya, ini kan pengakuan baru. Nah ini hanya bisa kemudian diujikan, ditunjukkan kembali, ya di PK kan, kemudian dilaporkanlah siapa yang melakukan penekanan itu terhadap saksi yang menjadi tersangka. Itu biasa itu dijalankan. Jadi ini langkah hukum sendiri, artinya hak hukum dari seseorang yang tadi. Siapa itu juga semuanya juga mungkin dipaksa juga suruh ngaku kan. Akhirnya sementara yang lain masih ditahan. Ini beberapa dari Pak. Jadi ini yang harus jadi masing-masing punya hak hukum untuk menceritakan baru lagi. Semakin diceritakan dan semakin menjadi terang dan terbuka dan transparan, kita akan melihat bagaimana kinerja aparat kepolisian di Polda Jawa Barat yang sebenarnya di Polres Cirebon yang sebenarnya seperti apa. Nah ini juga harus disanggah. Kalau memang apa yang disampaikan sekarang ini ternyata enggak seperti itu, pihak penyidik yang lama harus menyanggah ini. Ya Polres Cirebon harus menyanggah, nggak ada itu yang begitu-begitu. Bang, soal ini kan publik juga bertanya-tanya nih Bang, kenapa bapaknya Egy ini sampai detik ini setelah kasusnya mencuat ini nggak pernah muncul gitu Bang? Maksudnya membuat pengakuan gitu. Nah, jadi publik tuh mungkin bertanya-tanya gitu. Ya, publik bertanya-tanya kenapa bapaknya Egy polisi itu Bang, yang korban nggak pernah muncul. Ya, itu kan haknya bapaknya Egy. Dia mau muncul apa enggak kan suka-suka dia. Kalau dia rasa privasinya terganggu ya nggak usah muncul-muncul kan gitu kan. Itu haknya dia. Jadi pertanyaan juga haknya publik. Publik bertanya, kenapa kok ini nggak muncul-muncul? Dijawab, aneh dong, nggak muncul-muncul begitu. Tapi menurut Bang Dio sendiri, kiranya gitu, bagusnya dalam kasus ini gitu, apakah butuh nggak sih sosok bapaknya Egy sendiri gitu untuk mengklarifikasi gitu terkait pemberitaan ini? Bapaknya Egy kan korban, keluarga korban. Dia mungkin dulu udah klarifikasi. Dia punya posisi juga, boleh juga dia menceritakan. Ya cuman kan karena dia adalah aparat penegak hukum polisi juga, mungkin ada batasan tertentu untuk memberikan keterangan-keterangan kepada publik. Jangan sampai malah menimbulkan keributan baru. Jadi ada kebijakan mungkin yang dipakai oleh beliau begitu untuk apakah harus tampil depan publik atau tidak, harus memberikan terang apa tidak. Cuma karena dia polisi, dia pasti paham. Yang punya hak untuk menyampaikan apa-apa ini kan penyelidik ini kan polisi yang ada di Polres Cirebon, yang ada di Polda. Dia kalau ngomong salah bahaya juga. Gitu. Ya. Soal ini kan pengakuan geng motor XTC juga bilang katanya tidak mengenal sosok Peggy Setiawan sendiri. Gimana Pak? Ya tadi juga ngomong nggak kenal tuh sama Peggy Setiawan. Tapi kan dia bukan anggota geng motor. Nah ya gimana? Cuman mungkin dia anggota geng satu lagi tuh, geng kuli bangunan. Dia anggota juga itu. Nah itu mereka harus kejar juga tuh, jangan sampai kemudian ribut begitu. Jangan sampai anggota geng motor ini kan bukan anggotanya. Berarti kan salah kamar ini kan. Gitu. Soalnya anggota geng motor bilang nggak kenal sama anggota si Peggy ini. Gitu. Makanya ini kan
timbul kerancuan-kerancuan, kerumitan-kerumitan, timbul ke prasangka-prasangka. Ini semua nggak bagus dalam dunia hukum kita. Makanya harus ada kepastian hukum seperti apa. Tadi kita udah bilang jalannya. Ini kan Peggy belum tentu bersalah juga, atau belum tentu dia tidak bersalah. Tapi kan saksi-saksi kurang, bukti kurang. Ya sudah, lepaskan aja. Oke, Bang, soal ini deh, Bang. Kan Publik juga bilang katanya kasus ini tuh mendingan dilimpahkan ke Baris Krim Mabes Polri gitu. Mungkin seperti apa? Dilimpahkan ke Baris Krim bisa juga. Cuman kan Baris Krim nggak ngerti persoalan di lapangan. Apa yang mau dilimpahkan? Perkaranya pas dilimpahkan Baris Krim juga bingung tuh mulai dari mana kita mulai. Orang perkara udah 8 tahun yang lalu udah juga diputus pidana misalnya kan, terus memulai menganalisa. Baris Krim kan sama juga dengan Polres, juga sama dengan Polda, sama-sama polisi juga, sama-sama penyidik. Bedanya kan dia cuma ada alat forensik, tapi alat forensik nggak bisa juga menganalisa perkara 8 tahun yang lalu. Siapa yang bilang gampang? Nggak ada yang bilang gampang, ini susah. Ini perkara paling sulit kalau dipecahkan di pengadilan atau dijadikan sebagai perkara di persidangan. Bang, ini kan kuasa Peggy juga merasa dipersulit oleh Polri. Apa Banyung Peggy setengah mati gitu maksudnya? Ibunya, Bang. Ibunya? Oh ya. Maksudnya dengan dia kemarin mendatangi Polda Jabar untuk melakukan penangguhan-penahanan gitu-gitu, Bang. Gimana, Bang? Kalau penangguhan penahanan cuma lewat surat aja. Cuman kalau menjenguk itu kebijakan dari Polda masing-masing, kebijakan dari Polres masing-masing, kebijakan dari penahanan masing-masing kan. Ruang tahanan masing-masing. Mungkin mereka sibuk atau apa. Cuman sebenarnya kalau untuk besuk itu kapan aja boleh. Kapan aja boleh untuk besuk. Pendekatannya yang penting, pendekatan dari pihak keluarga pelaku atau yang diduga pelaku kepada aparat kepolisian yang jaga. Boleh apa tidak? Oke. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.